kita sadari, kita melakukan negosiasi, mulai dari menentukan jadwal kerja, menawar harga di pasar, hingga membuat keputusan dalam sebuah tim. Namun, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan negosiasi? Negotiation is a communication process between two or more parties with different interests, aiming to reach a mutual agreement through discussion, persuasion, and compromise. It seeks not only to resolve differences but also to build understanding and cooperation. Dalam negosiasi yang efektif, kedua belah pihak tidak hanya berusaha untuk menang, tetapi menciptakan hasil yang adil dan memuaskan bersama. Disinilah yang disebut dengan win-win solution. Namun, mencapai kesepakatan bersama bukanlah satu-satunya tujuan dari negosiasi. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana kesepakatan tersebut diperoleh, dan disinilah peran etika dalam negosiasi. Berikut kami akan memberikan contoh simulasi negosiasi yang melibatkan pembeli rumah, agen properti, dan pihak bank di kawasan perumahan Gria Harmony Residence. Mari kita simak jalannya negosiasi. Wah, apa nih? Coba kita lihat. Wah, brosur bareng terus. Boleh nih, kebetulan banget. Coba kita hubungi kontaknya ya. Iya. Halo, ini dengan Ibu Adika. Kebetulan saya melihat brosur ini, kebetulan saya juga tertarik dengan tipe rumah 70. Apakah saya bisa survei lokasinya? Oh, terima kasih Bu Adika. Selamat siang Pak Delvi, terima kasih sudah datang ke kantor kami. Saya Atika Ajin dari Gria Harmony Residence. Apakah Bapak telah melihat tipe rumah yang diinginkan? Selamat siang Bu Atika. Ya, saya tertarik dengan rumah tipe 70 yang lokasinya strategis, tapi saya masih ingin menanyakan soal harga dan skema KPR-nya. Tentu Pak, harga rumah tipe 70 saat ini harganya 750 juta. Kami bekerja sama dengan pihak Bank Mandiri Sejahtera untuk program KPR dengan bunga 8% tetap selama 5 tahun. Namun, jika Bapak mengambil DP lebih dari 20%, maka kami akan memberikan potongan harga lebih dari 3%. Itu menarik. Tapi saya masih ingin memastikan apakah harga tersebut sudah termasuk biaya pajak dan notaris? Belum Pak, tapi segala biaya tambahan akan kami jelaskan secara tertulis. Jadi, sehingga tidak ada yang disembunyikan. Itu bagus. Transparansi seperti ini penting supaya tidak ada kesalahpahaman di kemudian hari. Baik, saya akan menghubungi pihak bank dulu untuk menjelaskan skema dari KPR. Misi selamat siang. Siang, mari silakan duduk Pak. Sebelumnya perkenalkan, saya Fahri dari pihak Bank Mandiri Sejahtera. Saya akan bantu menjelaskan simulasi cicilan KPR. Terima kasih Pak Farid. Mohon dijelaskan berapa kira-kira cicilan per bulan jika saya mengambil tenor untuk 15 tahun. Baik Pak, dengan harga 750 juta dan DP-nya 20%, pinjaman semuanya sekitar 600 juta. Dengan bunga tetap 8% selama 5 tahun dan cicilan awalnya sekitar 6,2 juta per bulan. Baik, saya sempat ditawari bunga 7,5% oleh pihak bank lain. Apakah di sini Pak Fahri bisa menyesuaikannya untuk saya? Sebenarnya Pak, suku bunga ditetapkan secara nasional, tapi kami bisa bantu dengan potongan biaya administrasi sebesar 50% agar lebih ringan. Itu penawaran yang baik.
mungkin saya akan mempertimbangkannya. Permisi Pak, Bu, saya izin angkat telepon. Iya, silakan. Ya, silakan. Tapi sebenarnya kami ada cara agar proses KPR Bapak bisa segera disetujui dalam waktu 2 hari. Biasanya kami memberikan uang pelicin untuk mempercepat prosesnya. Mohon maaf Bu Atika, saya lebih memilih semua proses berjalan sesuai prosedur resmi. Saya tidak ingin melanggar aturan. Kenapa? Karena saya percaya hasil yang baik harus diperoleh dengan cara yang benar. Maafkan saya Pak Devi, sebenarnya saya tidak menawarkan hal seperti itu. Kadang ada tekanan dari pelanggan yang ingin cepat, tapi Bapak benar, kejujuran lebih penting. Mari Pak. Silakan duduk Pak. Bu Atika, pada waktu ini perlu diingatkan kembali bahwa proses pengalihan KPR harus transparan. Kami dari pihak bank menolak suap atau gratifikasi. Kami ingin semua nasabah dengan sama dan terpercaya. Terima kasih Pak Fahri. Saya senang mendengar itu. Saya yakin dengan ini kerjasama kita akan berjalan dengan lancar karena semua pihak menjunjung tinggi integritasnya. Baik Pak, sebagai tanggung jawab kami tetap memberikan diskon 3% untuk pembayaran DP di atas 20%. Saya harap Bapak bisa merasa nyaman dengan keputusan ini. Ya, tentu saja saya setuju. Terima kasih atas kejujuran dan kerjasamanya. Terima kasih. Negosiasi tadi berakhir dengan kesepakatan yang etis dan saling menguntungkan. Semua pihak menjaga kejujuran, transparansi, dan profesionalisme sehingga mampu membangun kerjasama yang baik dan berkelanjutan. Etika bernegosiasi berarti menjaga sikap, perilaku, dan kejujuran selama proses komunikasi. Negosiasi yang etis dibangun atas dasar kepercayaan, adil, dan saling menghormati. Dalam proses bernegosiasi juga ada beberapa prinsip etika yang harus dijunjung tinggi oleh setiap pihak yang terlibat. Prinsip tersebut antara lain: pertama, kejujuran, yaitu tidak memanipulasi informasi atau menipu pihak lain. Kedua, rasa hormat, yaitu menghargai pandangan dan kepentingan lawan bicara. Ketiga, tanggung jawab, yaitu siap menepati kesepakatan yang telah dibuat. Dan yang keempat, empati, yaitu berusaha memahami perasaan serta sudut pandang pihak lain. Dengan menjunjung etika dalam setiap negosiasi, kita tidak hanya menghasilkan hasil yang baik, tetapi mampu membangun kerjasama yang kuat, profesional, dan berkelanjutan. Jadi, negosiasi bukan soal menang atau kalah ya, tetapi bagaimana kita bersama membangun kesepakatan bersama dengan beretika dan bermartabat.